Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainal huda minal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan manusia dan tumbuh-tumbuhan beserta hewan, dan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita telah diberikan kesempatan iman, kesempatan memeluk agama Islam yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah yang Maha Agung untuk mencerdaskan umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang dipenuhi dengan cahaya keislaman. Pemirsa, pada sore hari ini kita menyaksikan dunia di dalam permasalahannya. Kita di Indonesia terkhususnya sangatlah memprihatinkan kabut asap, khususnya adalah di Pekanbaru ini. Bahwasanya asap di Pekanbaru ini sudah mencapai tingkat level yang berbahaya. Bahkan tingkat kesehatan mengatakan bahwa udara di Pekanbaru beracun. Ini sangatlah berbahaya. Maka pada sore hari ini kita mengangkat tema demokrasi biang permasalahan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mengingkari peringatanku, maka Allah akan memberikan kesempitan di hidup di dunia, dan di akhirat nanti akan diseret dalam keadaan buta. Pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusakan alam hari ini, kerusakan ini bukan terjadinya dengan tanpa ada penyebab, melainkan disebabkan oleh karena tidak mengindahkan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah mengingkari peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu diusahakan untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka mengingkarinya. Hal ini mengakibatkan kerusakan alam yang sangat luar biasa pada hari ini. Mari kita perhatikan di sekeliling kita. Hutan ditebangi secara liar, kemudian dibakar sehingga memunculkan asap yang sangat tebal. Bahkan kerugiannya itu bukan hanya orang yang menebang hutan itu tersendiri, melainkan orang lain pun mendapatkan, bahkan negara tetangga, bahkan tidak hanya kaum muslimin saja, seluruh umat manusia akan merasakannya dan akibat perbuatan tangan yang salah tadi. Sehingga Allah mengancam hal demikian akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat akan diseret dalam keadaan buta. Ini salah satu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kenapa? Karena hari ini kita menerapkan suatu sistem yang sebenarnya tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, justru berasalkan dari akal pikiran manusia yang sangat terbatas. Apa itu sistemnya? Sistemnya adalah demokrasi. Kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari bangsa Yunani, bangsa yang mengedepankan pola pikirnya tanpa diiringi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasulullah. Mereka mengesampingkan wahyu Allah dan mengesampingkan sunnah Rasulullah. Demokrasi artinya apa? Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka ketika sistem ini diterapkan kepada kaum muslimin, berarti kaum muslimin berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu Al-Qur'an, dan berpaling juga dari sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berpaling, Allah akan memberikan azab yang sangatlah menyedihkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan banyak lagi azab-azab yang lain. Mungkin gempa, tsunami, banjir, atau hujan yang tidak reda-redanya, atau hari ini asap yang setiap harinya dihirup. Bahkan asap ini sudah beracun, kadar levelnya itu beracun, maka tidak akan ada udara-udara yang segar lagi kita hirup hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kita mengingat suatu kisah di mana dua orang pemuda mereka ini menunggu sesuatu yang tidak jelas. Mereka menunggu sesuatu ini tidak jelas, namun memberikan harapan yang sangat besar terhadap sesuatu yang tunggu itu. Inilah peristiwa menunggu godot. Dua orang pemuda ini menunggu godot ini, tidak diketahui apa bentuk si godot ini, tidak diketahui.
Apakah dia berwujud manusia? Tidak juga. Apakah dia berwujud seperti binatang? Tidak juga. Apakah dia berwujud seperti malaikat atau bidadari atau hal yang lain? Tidak tahu juga. Namun mereka berharap akan sesuatu hal yang indah ketika pertemuan mereka dengan godok ini. Mereka hampir-hampir bertengkar, berkelahi, mengeluarkan senjata, namun mereka damai lagi. Mereka hampir tertidur, mereka bangun lagi. Mereka hampir pingsan atau hal yang lainnya. Mereka berusaha untuk bangkit, untuk mengingat bahwasanya Godot akan datang, akan memberikan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan peristiwa ini sama halnya dengan kita dalam sistem demokrasi ini. Kita menunggu sesuatu kedamaian yang tidak pasti akan datangnya. Kita selalu menunggu harapan kemakmuran yang tidak pasti datangnya. Kita menunggu keadilan yang tidak pasti datangnya. Kenapa tidak pasti datangnya? Karena sistem demokrasi tidak memberikan kepastian satupun hal. Tidak ada satupun hal yang diberikan kepastian dalam sistem demokrasi. Maka kita sama dengan peristiwa dua orang pemuda tadi, yaitu menunggu Godot. Akhirnya apa? Sampai beruban, sampai dia tua, kulit mereka sudah keriput, namun keadilan, kesejahteraan, kedamaian batinnya tidak dirasakannya. Hal ini pun terbukti hari ini. Kita sama halnya dengan menunggu Godot tadi. Kita udah mulai menua, uban mulai tumbuh satu-satu, dan wajah kita mulai keriput. Namun kebahagiaan, kemakmuran, keadilan, dan kedamaian tidak ditemukan dalam sistem demokrasi. Maka sudah selayaknya kita membuang demokrasi ini, karena demokrasi ini permasalahan yang harus segera kita buang, yang seharusnya segera kita musnahkan, dan seharusnya segera kita hancurkan. Agar apa? Agar kedamaian, agar keadilan tidak lagi menghantui kita datangnya kapan, tetapi pasti segera datang. Kenapa? Karena dengan Islam, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan itu pasti akan datang. Bagaimana caranya? Maka perjuangkanlah syariah dan khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuni samudra kehidupan, kita ibadah